Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Paradox. Film ini rilis pada tahun 2017 dan berasal dari negara Hong Kong. Film ini menceritakan pengorbanan seorang ayah yang membesarkan anak perempuannya dari kecil hingga besar. Dan di saat anaknya telah beranjak dewasa, ternyata diculik oleh seseorang yang tak ia kenal. Ayahnya yang mengetahui hal tersebut lantas mencari anak tercintanya itu. Seperti apakah alur cerita film ini? Maka dari itu, simak terus sampai habis. And welcome to Bang Ul Review. Adegan dibuka dengan memperlihatkan kebahagiaan keluarga kecil mereka. Di sana hanya ada seorang ayah dan anak tercintanya yang ia rawat seorang diri. Diceritakan istrinya telah meninggal saat kecelakaan mobil. Di sini terlihat kasih sayang seorang ayah yang sangat mencintai gadis kecilnya itu, yang ia selalu rawat dan ia jaga dengan sepenuh hati. Hingga hari demi hari telah berlalu dan gadis kecilnya itu telah beranjak dewasa. Ayahnya ini bernama Lee Chung Chi dan anaknya bernama Wing Chi. Biar lebih mudah mengingatnya, kita sebut saja namanya Agus dan anaknya bernama Bunga. Oke, kita lanjut. Namun kebahagiaan mereka seketika langsung hilang, yang di saat itu Bunga pergi dari rumah karena sedikit cekcok dengan sang ayah. Masalah itu ternyata berawal dari Bunga yang ingin menikah, tetapi sang ayah tidak setuju karena di saat itu umur Bunga masih 16 tahun dan masih kecil. Karena hal itulah Bunga marah kepada ayahnya dan memutuskan pergi ke Thailand untuk menemui temannya. Singkat cerita, Agus terbangun dari tidurnya dan mendapatkan kabar dari teman anaknya yang bernama Jenny. Ia mengabarkan kalau Bunga pergi ke Thailand untuk menemuinya. Namun sudah beberapa hari ini ia belum sama sekali bertemu dengan Bunga. Agus yang mengetahui hal tersebut lantas pergi ke Thailand. Sesampainya ia di Thailand, Jenny langsung membawa Agus ke penginapan terakhir Bunga tinggal. Seluruh tempat Agus selidiki, tetapi ia tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan. Diceritakan Agus ini merupakan detektif yang handal di negaranya, yaitu Hong Kong. Tak lama kemudian, polisi Thailand menemuinya, yang merupakan seorang detektif juga, yang bernama Cui Kit. Kita sebut saja namanya Kit. Setelah itu, Kit membawa Agus ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sini terlihat raut wajah Agus yang sangat khawatir kepada anak perempuannya itu. Singkat cerita, di kantor polisi, Kit menanyai beberapa pertanyaan kepada Agus, dan Agus mengatakan sebelum Bunga pergi mereka sempat sedikit cekcok kecil. Ia juga mengatakan istrinya telah meninggal dan ia membesarkan Bunga seorang diri. Lalu di saat itu ada seorang polisi yang bernama Tak. Kalau kalian tahu siapa dia, yang hobi nonton film Thailand pasti tahu siapa pria tersebut. Tak sengaja menjatuhkan kacamatanya dan Agus mengambilkannya. Di saat Tak ingin berterima kasih dan menepuk bahu Agus, ia secara tak sengaja melihat sekelibat masa depan yang sangat menyeramkan dari Agus. Dan ia pun menasihati rekannya, si Kit, untuk berhati-hati dalam menangani kasus si Agus. Setelah itu Agus bertemu dengan Jenny. Jenny bercerita kalau Bunga ingin bertemu dengannya karena ingin dibuatkan tato di tangan kirinya yang bertuliskan selamat tinggal dalam bentuk bahasa Spanyol. Bunga sengaja membuat tato itu sebagai bentuk kekesalannya terhadap ayahnya. Dan momen itulah pertemuan terakhir Jenny bersama Bunga sebelum Bunga menghilang. Agus yang mendengarkan hal tersebut menjadi bersalah kepada anaknya. Lalu adegan berpindah yang di saat itu calon wali kota sedang latihan dialog sebelum ia berpidato nantinya. Di sana juga ada asistennya, kita sebut saja namanya Joko.
Lalu tak lama kemudian, sebelum calon wali kota itu berpidato, ia secara tiba-tiba terkena serangan jantung. Joko yang panik langsung membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter mengatakan kalau wali kota terkena penyakit jantung, dan satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan wali kota itu adalah mencari orang yang mau mendonorkan jantungnya. Kembali lagi ke Agus. Di saat itu, ia bersama Kit sedang berkeliling di sekitaran penginapan tempat anaknya tinggal. Di sana mereka mendatangi toko-toko di sana dan mengecek satu persatu rekaman CCTV supaya bisa menemukan jejak terakhir bunga sebelum menghilang. Mereka mencari hingga larut malam, yang di saat itu Agus menunjukkan foto bunga ke salah satu wanita malam di sana. Namun tetap saja orang-orang di sana tidak pernah melihat bunga sebelumnya. Hingga pada akhirnya Agus mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan bunga yang sedang berjalan ke sebuah toserba. Dan terlihat di sana sepertinya ada seorang pria yang sedang mengikuti bunga. Keesokan paginya, Agus dan Kit pergi ke toserba itu untuk melihat rekaman CCTV di sana. Namun Kit menyuruh Agus untuk tetap di mobil. Tak lama kemudian, Agus tanpa sengaja melihat seorang pria yang sama persis seperti orang yang mengikuti anaknya yang ia lihat di CCTV kemarin. Karena hal itu, Agus langsung mengejar pria tersebut. Pria itu yang menyadari kalau dirinya sedang diikuti, lantas langsung kabur. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Namun pria itu berhasil kabur dari Agus. Kit yang menyadari hal tersebut langsung mengejar pria itu dan disusul Agus dari belakang. Kejar-kejaran di antara mereka pun tak dapat dielakkan. Dan singkatnya, akhirnya mereka berhasil menangkap pria tersebut dan membawanya ke kantor polisi. Di sana, pria itu mengaku mengikuti bunga karena ingin memfoto isi rok bunga. Pria itu juga terbukti tidak bersalah atas menghilangnya bunga. Agus yang merasa kesal langsung menghantam pria itu dengan gelas dan mencoba menghajar pria itu. Namun dilerai oleh polisi-polisi yang ada di sana. Adegan pun berpindah yang memperlihatkan Joko, asisten wali kota itu, bertemu dengan seseorang. Di sana ia memberikan sejumlah uang, namun kita belum diberitahu uang itu untuk apa. Lalu adegan memperlihatkan lagi bunga yang disekap di rumah jagal. Di sana bunga diikat dan sedang tak sadarkan diri. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat wanita di pinggir pantai. Agus yang mendengarkan berita tersebut langsung pergi ke sana. Sesampainya ia di sana, ia sangat ketakutan karena mengingat mayat itu adalah anaknya. Ia pun memberanikan diri membuka kain di sana. Setelah dibuka, ternyata mayat itu bukan anaknya. Dengan rasa khawatir dan bimbang, ia pun memohon kepada awak media yang sedang meliput di sana. Sambil menunjukkan foto bunga, ia memohon bantuan ke awak media yang ada di Thailand itu untuk membantunya menemukan anak perempuannya yang hilang. Singkat cerita, Joko mempertemukan salah satu kepala kepolisian yang di Thailand, kita sebut saja namanya Adam. Dan Joko mempertemukan ia dengan wali kota yang saat itu sedang kritis karena penyakit jantung. Ternyata Adam ini adalah ayah dari seorang wanita, dan wanita itu merupakan istri dari Kit. Joko memperingati Adam agar menantunya, yaitu Kit, untuk tidak lagi menyelidik kasus hilangnya putri dari Agus. Ternyata hilangnya putri Agus telah tersebar ke televisi yang ada di Thailand, dan semua orang telah heboh tentang kasus tersebut. Adegan berpindah yang melihatkan salah satu polisi yang merupakan rekannya Kit yang sedang enak-enak dengan wanita malam. Namun polisi itu memukul wajah wanita itu setelah polisi itu memakainya. Polisi itu pun lantas mengencingi wanita malam itu. Ingat, ini hanya film dan adegan ini tidak pantas untuk ditiru. Oke, kita lanjut. Setelah itu, wanita malam itu berjalan sempoyongan dengan wajah lebam sebelah. Tak lama kemudian, wanita itu bertemu dengan Agus yang masih mencari dan bertanya ke orang-orang mengenai anaknya yang hilang. Ternyata wanita malam ini pernah bertemu dengan Agus sebelumnya, namun ia mengatakan tidak pernah melihat bunga. Disinilah ia berkata jujur kalau sebenarnya ia pernah melihat bunga.
Ia mengatakan kalau ia melihat Bunga diculik oleh salah satu polisi, dan polisi itu yang tadi memakainya dan menonjoknya. Keesokan harinya, Agus menemui polisi itu dan berpura-pura menumpang untuk diantarkan ke suatu tempat. Di sisi lain, Kit tanpa sengaja melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Bunga yang saat itu sedang diculik. Tetapi tiba-tiba video itu langsung dihapus oleh seseorang. Ia yang curiga langsung meminta tim IT kepolisian untuk melacak sumber video itu. Kita kembali lagi ke Agus. Di sana ia memperhatikan wajah polisi itu dengan penuh rasa amarah. Dan seketika wanita malam itu langsung datang di hadapan mereka. Polisi itu pun menyadari kalau ia telah ketahuan menculik Bunga. Agus dengan cepat langsung menghajar polisi itu hingga pingsan. Di sisi lain, Kit telah mengetahui keberadaan orang yang telah menyebarkan video tadi. Ia beserta rekannya yang bernama Tak pergi ke tempat orang itu.